Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian pagi hari ini. Hanya saja judulnya kajian ini bukan zikir ya, sebenarnya sudah saya sampaikan di grup itu ya, yang salah kemarin ngirimnya ya. Judulnya adalah sholat-sholat yang bukan rawatib. Jadi fikih sunnah Said Sabit jilid 2 bukan jilid 4 ya. Mungkin salah ngambil itu yang tadi ngirimkan itu. Jadi hari ini sholat kita akan terangkan tentang sholat tasbih, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tobat, sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat-sholat, kemudian sholat lain, ya, mestinya sholat, pokoknya bukan sholat rawatib lah, yang akan saya sampaikan. Dan di sini nanti akan saya juga jelaskan kedudukannya, hadis-hadisnya. Karena ini adalah kajian keilmuan, ya, maka dari itu tidak sekedar mengerjakan. Nanti tata caranya saya sampaikan, namun bagaimana kedudukan hadis itu, ya, supaya kita tatkala mengamalkan itu kita yakin bahwa yang kita amalkan ini benar-benar tuntunan dari Allah Ta'ala, ya, dari Rasulullah, ya, yang mengajarkannya. Nah, yang pertama ini adalah sholat tasbih, karena tadi sudah sholat istiqoroh sudah. Di dalam sholat tasbih ini ternyata banyak dilakukan oleh umat ini. Jadi orang Islam banyak yang melakukan, khususnya kadang-kadang bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan itu rame-rame di masjid itu mengerjakan sholat tasbih, ya. Sekarang bagaimanakah kedudukan sholat tasbih itu sendiri? Apakah hadisnya sahih atau tidak sahih? Soalnya memang menggiurkan gitu, ya. Apa yang diceritakan di dalam hadis tentang sholat tasbih itu menggiurkan. Tapi ternyata ada dua kelompok ulama besar. Ada satu kelompok menganggap hadisnya itu sahih, atau hasan paling tidak. Satu kelompok lagi mengatakan hadisnya dhaif, ya. Oleh karena ada keduanya itu, maka yang dhaif mengatakan dhaif itu mesti menyebutkan. Maka di sini nanti akan saya bacakan kepada Bapak dan Ibu sekalian ini supaya kita paham. Suatu saat nanti kalau ada orang mengamalkan, kemudian kita diajak mengamalkan, kita sudah tahu kalau mau mengamalkan itu dasarnya apa, kalau kita tidak mengamalkan itu dasarnya apa. Yang jelas dulu saya pernah mengamalkan, tapi setelah saya tahu bahwa hadisnya itu ternyata ada cacatnya, jadi tidak sahih, ya. Saya baca di buku pedoman sholat, ya, Hasbi Asdiki, ataupun buku-buku yang lain itu ada masalah, maka akhirnya ya tidak saya kerjakan lagi, ya. Tapi saya sudah pernah mengerjakannya, dan nanti tata caranya kalau Bapak dan Ibu ingin mengerjakannya juga saya jelaskan tata cara sholat tasbih. Karena memang ada beberapa pendapat daripada para ulama ini yang menganggap itu sahih, yang tidak sahih. Maka saya juga harus menerangkan kedua-duanya, ya. Bagaimana yang tidak sahih itu, siapa saja yang mengatakan tidak sahih, siapa saja yang mengatakan sahih, ya. Saya bacakan dulu. Sholat tasbih adalah salah satu jenis sholat sunnah yang dilakukan dalam bentuk yang khusus sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jadi sholat tasbih itu khusus. Jadi nggak umum gitulah, yang nggak seperti sholat biasa. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat, tasbihnya saja 300 kali tasbih. Ya, per 1 rakaat itu adalah 75 tasbih. Jadi nanti akan saya jelaskan, dan memang keutamaan, ya, atau fadilah sholat tasbih itu luar biasa. Nanti bisa dibaca hadisnya ini. Hanya nanti saya jelaskan posisi hadisnya kayak Bapak. Karena kita belajar ilmu, jadi jangan kita alergi, ya. Aduh, ini sudah hadis dhaif kok diterangkan, supaya kita tahu saja, ya. Nanti siapa yang mensahihkan dan siapa yang tidak mensahihkan ini. Dinamakan sholat tasbih karena di dalamnya banyak terhadap ucapan-ucapan tasbih. Pada setiap rakaat terdapat 75 kali tasbih. Jadi 4 rakaat berarti 300 tasbih. Nah, sekarang hukumnya dulu, ya. Hukum sholat tasbih. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya.
Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka tentang kesohihan, keabsahan hadis yang mensinyalir mengenai hal ini. Jadi hadisnya ini memang diperselisihkan. Oleh karena itulah, maka di sini akan dijelaskan hadis yang seperti apa yang diperselisihkan, yaitu hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Ini tolong dibacakan, saya hadisnya yang panjang itu terjemahannya aja, ya Bu Wati. Siap Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas pamanku, sukakah pamanku beri, kukaruniai, kuberi hadiah istimewa, kuajari 10 macam perbuatan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa sengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi dan yang terang-terangan. 10 kelakuan itu ialah sholat 4 rakaat, tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Selesai membaca surat itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah dikala masih berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku, dan dalam ruku itu membaca seperti di atas 10 kali. Iktidal dari ruku dan baca lagi 10 kali. Turun untuk mengerjakan sujud dan baca lagi 10 kali. Angkat kepala dari sujud dan baca 10 kali. Sujud lagi dan baca pula 10 kali. Angkat kepala dari sujud atau sebelum berdiri dan di waktu duduk membaca itu pula 10 kali. Jadi jumlahnya ada 75 kali dalam setiap rakaat. Sedemikian itulah yang harus dikerjakan dalam setiap rakaat dari keempat rakaat itu. Jikalau dapat mengerjakan sejumat sekali, kalau tidak dapat pula setahun sekali, dan kalau masih juga tidak, maka sekali dalam seumur hidup pun boleh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam kitab Sohihnya dan juga oleh Tabrani. Ya, teruskan Bu, selesai sekali. Sudah enggak? Hafid? Sudah enggak ada Ustaz? Ya, Hafid berkata terus. Enggak ada Ustaz. Ini enggak ada, semua ini enggak ada. Ustaz, enggak ada Ustaz. Oh ya, sudah. Ustaz membaca Al-Quran dulu Ustaz, belum membaca Al-Quran. Oh ya, belum baca Al-Qurannya ya. Oke, baca Al-Quran. Oh, ada yang baca Al-Quran, soalnya Ibu Dewi gak bilang yang baca Quran. Bu Sultia, Ustaz. Bu Sultia. Monggo dibaca Al-Qurannya ya. Matur nuwun Bu Dewi diingatkan. Monggo Bu Dewi. Nggih. Baik, Bu Zulfia monggo dibaca ya, surat Tahrim surat nomor 66 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Monggo. Loh, ini tadi beda Ustaz. Surat Al-Ahzab ini yang beda Ustaz. Makanya salah itu sudah saya Bu, sudah saya kirimkan di grup itu ya tadi malam. Bentar Ustaz, bentar. Ini saya masih Al-Ahzab. Sebentar Ustaz. Surat Tahrim Bu, surat Tahrim surat nomor 66 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Udah dikirim itu surat 66. Sebentar. Di grup itu sudah saya kirim sebenarnya. Mungkin ya karena tadi malam nggak sempat dilihat ya, nggak apa-apa ya. Tuh, di grup surat 66 Bu Zul. Kalau nggak siap boleh baca 2 ayat saja, nggak apa-apa Bu. Oh siap Bu Zul itu Ustaz, insya Allah. Monggo Bu Zul, 66. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bentar Bu, ini soalnya apa saya mesti pakai yang agak besar ininya apa? Iya. Soalnya cilik-cilik nggak kelihatan ya. Iya.
Nah, ini betul-betul diuji, belum latihan, langsung ini ya Bu ya. Kalau sudah biasa, insya Allah. Ya Bu Sul ya. Insya Allah. Monggo Ji. Biasa baca. Sudah ketemu Bu? Sudah. Ayatnya berapa, Ustaz? 6 sampai ya sampai 8 saja lah. Ayat 6 sampai 4. Iya. 3 ayat. Bentar, Ustaz. Ayat 6 itu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatu ghiladun sidadalla ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tudiru Biru. la ta'dirul yauma yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuhrillahu yuhzillahu nabiyya walladina amanu ma'ah turuhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Terjemahan surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sudah. 8 saja. Oh, 8 gitu. saja. Sadaqallahul Azim. Maha Nggih. benar Allah dengan segala firman-Nya. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zulfiah. Barangkali mungkin salah kirim ini ya. Sebenarnya sudah saya susuli tadi malam. Saya lihat kok ada yang protes, kok nggak sama. Ini tanggalnya sama tapi kok bisa keliru gitu. Saya nggak ngerti kesalahannya di mana, yang dikirimkan kok tiba-tiba berubah kayak begitu. Nah ini, tapi mohon maaf kalau mungkin salah kirim undangan ya. Mudah-mudahan dengan demikian juga masih ada manfaatnya. Baiklah. Jadi di ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa orang beriman ini supaya menjaga dirinya jangan sampai kita nanti tatkala sudah diputuskan perkaranya di sisi Allah, ternyata kita termasuk diputuskan masuk ke dalam neraka. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman, ya, mestinya orang yang beriman itu yang diamankan oleh Allah. Tapi ternyata orang beriman itu masih mendapat peringatan dari Allah, ya. Orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah anfusakum, diri kalian. Ya, jangan sampai kalian masuk neraka, maksudnya ini ya. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak kalian, ya, istri kalian, orang tua kalian, kalau bisa teman-teman kalian, ya. Jagalah ahlikum naran dari api neraka. Karena dasarnya api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya ada manusia dan batu. Maksudnya semakin banyak manusia dimasukkan di sana, semakin besar nyalanya. Demikian juga batu yang dimasukkan itu tidak akan meleleh. Batu itu kalau dipanaskan berapapun panasnya, itu tidak akan meleleh. Lain dengan besi, ya, bisa meleleh. Ini sangat dahsyat sekali siksa seperti itu. Dan alaiha malaikatun, penjaganya adalah malaikat ghilatun sidatun, yang kaku dan kasar, ya. Yang penjaganya adalah kasar, ya, dan keras lagi. Bentak-bentak, orang nyeret, mukul seenaknya sendiri itu, ya. Layak sunallah, yang mereka para malaikat itu tidak pernah mendurakai Allah, ma'amaruhum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kalau malaikat itu disuruh nyiksa, disiksa sudah. Terus disiksa sampai disuruh gede, baru berhenti. Disiksa, ya, dibakar, direbus. Pokoknya siksa itu, malaikat itu tidak punya peri kemanusiaan tentunya, karena bukan golongannya. Yang disiksa itu manusia. Ya pokoknya mau siksa terus, ya. Dan malaikat yang menjaga neraka itu, dia tidak akan terbakar dengan api neraka, karena memang dihalangi oleh Allah Ta'ala untuk membakar mereka. Jadi mereka dibakar, kemudian diambil, dilemparkan ke tengah lagi, seperti itu. Jadi kita diingatkan jangan sampai masuk neraka, khususnya kamu sendiri,
ya kalau bisa seluruh keluargamu jangan ada yang masuk neraka, ya. Ayat yang berikutnya ayat ke-7 itu ini dan ke bawahnya perintah bertaubat sebenarnya. Ya ayyuhalladzina kafaru, sekarang dipanggil oleh Allah orang yang kafir tatkala di dunia tidak mau beriman, la taqdirul yaum. Sekarang kamu tidak usah mengajukan usul alasan apapun kenapa kamu masuk neraka, ya. Jadi kadang-kadang menyalahkan karena temannya, karena saudaranya, ya, karena lingkungannya menyalahkan. La taqdirul yaum, hari ini kamu tidak usah mengajukan alasan, ya. Kenapa? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu itu hanya dibalas oleh Allah karena perbuatanmu sendiri. Jadi tidak ada manusia itu dibalas karena pekerjaan orang lain. Oleh karena itulah nanti puasa itu tidak bisa puasa itu dikerjakan orang lain. Puasa yang kita kerjakan ya harus kita kerjakan sendiri, tidak boleh dikopahkan kepada orang lain suruh mempuasakan kita, diberi ongkos apa, tidak bisa. Ya, baik orang itu masih hidup sampai orang itu sudah meninggal. Jadi puasa itu adalah harus dikerjakan sendiri karena Allah mengatakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun, karena kamu itu semua masing-masing, baik orang mukmin maupun orang kafir, itu nanti akan diberi balasan oleh Allah dari perbuatan amal kita sendiri, bukan amalnya orang lain. Maka dari itu tidak usah mengharapkan siapapun, termasuk anaknya sendiri, tidak usah mengharapkan, sudah beramallah sendiri, itu pasti akan mendapat keselamatan. Kalau beramal mengandalkan anaknya supaya nanti anaknya berbuat ini dan itu, ya kalau dia nanti mendoakan, kalau nggak mau mendoakan, itu namanya anak kan macam-macam. Maka persiapkanlah kita untuk menghadap kepada Allah nanti dengan amal soleh sendiri, ya. Kemudian ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, panggil lagi oleh Allah Ta'ala orang beriman ini, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka keselamatan itu akan diperoleh kalau kita sebelum meninggal dunia itu sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Betul-betul tobat itu karena Allah, ya. Kalau kita sudah bertobat, maka orang yang sudah bertobat itu dianggap tidak pernah berbuat dosa lagi. Jadi kalau sudah diampuni, diterima oleh Allah tobatnya, sudah. Maka beruntunglah kita kalau sebelum mati bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, ya. Mudah-mudahan nanti dengan kamu yang bertobat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala benar-benar mengampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu, sehingga bersih sebersih-bersihnya. Kalau sudah itu, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin, yang kepada surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai, yauma la yukhziyallahu, di hari yang Allah tidak menghinakan an-nabi, para nabi, waladina amanu, juga orang-orang yang beriman, karena mereka mendapat derajat yang tinggi ma'ahu, yang bersama para nabi ini, ya. Nuruhum, orang yang beriman, ya, besok itu tatkala mereka dibawa menuju ke tempat surga itu nanti akan bersama-sama dengan orang-orang kafir, ya, orang musyrik, orang munafik. Namun orang-orang yang beriman itu dia mempunyai cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, ya. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a, memancar, baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka, ya. Sambil berdoa orang ini jangan sampai padam, karena kalau begitu cahayanya padam seperti orang munafik itu, maka mereka tidak akan mendapat cahaya sama sekali, ya. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat nomor berapa, Bu? Surat Al-Hadid. Ya Ustaz, sampai nggak dengar sampai 57. Berapa Al-Hadid, Bu? 57 Ustaz. 57 ayatnya, ayat yang ke-12 13. Ya. Monggo. Buat Dibaca terjemahnya, Bu. Ini Ustaz, 12 ini Ustaz. Ya 12 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. 13. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah kanan dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Ya, jadi besok itu antara kita punya teman di dunia ini bareng ya, saya mungkin dengan grup jamaah ini ada bareng, tapi ada yang iman betul-betul, ada yang tidak beriman, munafik lah katakan. Maka orang yang beriman itu dikasih cahaya oleh Allah di depan mereka dan sebelah kanan mereka, sehingga mereka berjalan menuju surga itu lurus, mudah sekali. Sedangkan orang-orang munafik yang dulunya tatkala di dunia tidak beriman atau imannya cuma pura-pura, mengerjakan tidak sungguh-sungguh, tidak punya cahaya. Dia mengejar temannya tersebut atau orang-orang yang tatkala di dunia menjadi temannya supaya bisa mengambil cahayanya. Ini perintahkan engkau kembali ke belakang, cari cahayamu sendiri, jangan mencari cahaya kami. Maka setelah itu, maka mereka pun akhirnya datang di satu tempat. Di tempat itu ada pintunya, ya, bagian dalam itu rahmat, bagian luar itu azab, diteruskan. Maka orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam rahmatnya Allah, sedangkan orang-orang munafik, orang kafir itu masuk pada azabnya Allah Ta'ala. Maka dia berteriak-teriak, dulu saya kan temanmu, dulu kan saya kolegamu, dan seterusnya. Seperti disebutkan ayat 14 itu, Bu. Teruskan, Bu. Orang-orang yang Ustaz, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Ya, jadi begitu. Jadi iman-iman kalau kita sampai hidup di dunia itu mencari teman yang teman salah, ya. Jangan sampai teman kita mestinya adalah orang-orang yang bisa temannya di dunia sampai di akhirat. Khususnya adalah suami atau istri. Ini adalah nanti yang bisa berangkat sama-sama di akhirat. Maka dari itu diminta ya, supaya tobatnya dengan tobat yang sungguh-sungguh. Karena tatkala masuk membawa cahaya, orang mukmin itu sebelah kanan mereka bercahaya, di depannya bercahaya. Orang-orang munafik itu mengejar mereka, tapi akhirnya disuruh kembali ke belakang, yang akan ditutup pintunya ini, yang akhirnya perjalanannya menuju siksa, sedangkan orang beriman menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan yang seperti dijanjikan oleh Allah. Baiklah, terima kasih Bu Ati, Bu Zulbia. Kita lanjutkan. Nah, tentang sholat tasbih tersebut, ya, ternyata hadis yang panjang itu, yang seperti disebutkan di dalam buku Fikih Sunnah ini, buku Fikih Sunnah yang lama masih ada terusannya sedikit, tapi tidak apa-apa, saya bacakan di sini. Hadis yang panjang ini ternyata menurut penelitian ulama adalah dhaif, ya, hadisnya itu tidak sahih. Artinya ini tidak datang dari Nabi menurut sebagian ulama ahli hadis, ya. Ini, ya. Dan diperselisihkan tentang hasannya. Hadis itu di bawah, di atas dhaif itu namanya hadis hasan. Hadis hasan itu di bawahnya sahih, di atasnya dhaif itu namanya hadisnya hasan. Yang kalau itu hadis hasan bisa dijadikan sebagai sandaran. Tapi hasannya saja, ya, itu diperselisihkan, apalagi sahihnya tidak diperselisihkan.
Jadi hampir semua ulama mengatakan hadisnya dhaif. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Tabari, ya, kemudian Abu Nu'man, ya, di dalam Al-Hisyah ini, dan selain mereka dari jalan Atha, Nu'man, ya, semuanya jalurnya lemah. Jadi setelah diteliti jalur-jalur tersebut, ternyata hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat tasbih yang dapat menghapuskan dosa yang lama, dosa yang baru, yang tersembunyi, yang terang-terangan, ya. Kemudian harus mengerjakan kalau bisa setiap hari, kalau nggak setiap hari ya 1 minggu sekali, kalau nggak 1 seminggu sekali, sepekan sekali, dan seterusnya. Itu menurut ulama hadis ini adalah hadis tidak sahih. Oleh karena saya tahu bahwa ini di sini dalam buku ini diterangkan tidak sahih, ya sudahlah tidak mengamalkan saja. Karena mengamalkan itu juga cukup berat, ya, 4 rakaat 300 tasbih, ya, itu tentu lama, ya, mengerjakannya. Tapi karena saya melihat itu manfaatnya banyak sekali, ya, akan diampuni dosa yang lama, dosa yang baru, ya, kemudian yang tersembunyi, yang terang-terangan, ya, semua akan dihapuskan. Padahal mestinya penghapusan dosa itu lewat tobat, ya, tidak hanya sekedar sholat, ya, sholat. Dan nanti saya jelaskan berikutnya adalah sholat tobat itu kayak apa, supaya kita tahu. Jadi dari agama ini kita tidak sekedar katanya. Nah, kebanyakan kita ini di bulan Ramadan ini nanti tanggal 27 Ramadan itu bodoh sholat tasbih di masjid-masjid itu, ya. Mereka nggak ngerti apakah mereka itu tidak membaca atau mungkin bacaannya yang tidak sampai kepadanya atau bagaimana. Mereka akhirnya mengkoordinir sekian ini malam hari sholat tahajud, setelah itu dilanjutkan sholat tasbih, ya. Kemudian wirid, zikir, baca ayat kursi, baca apa saja. Agama bagi mereka itu hanya kira-kira, ini bagus. Kalau bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir, itu baca ini, sholat tasbih, dan seterusnya. Padahal semua dari apa yang dikerjakan itu dasarnya bukan hadis yang sahih, ya. Penulis berkata, hadis ini telah dinyatakan dhaif oleh sejumlah ulama, ya. Di antaranya lah Imam Ahmad, ya. Meskipun konon Imam Ahmad telah mencabut ini, Imam Ahmad, beliau telah menarik pendapat tentang kedhaifan hadis tersebut. Imam Tirmidzi, Ibnu Al-Arabi telah disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi, ya, telah dibantah oleh Al-Hafidz ahli hadis, ya, ini didhaifkan semuanya. Pada sisi lain, ya, hadis ini dikuatkan oleh sejumlah ulama, di antaranya ada Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Munzir, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, dan seterusnya. Nah, akhirnya diputuskan di atas ini, hadis itu mereka mengatakan hasan, bukan hadis dhaif. Ternyata setelah ini para ulama ahli hadis mengatakan penghasanan dan pensahihan hadis ini dari jalur-jalur masih perlu diteliti lagi. Jangan karena ternyata banyak perawi-perawi yang dianggap dhaif perawinya. Oleh karena itulah sebaiknya untuk hadis tentang sholat tasbih ini diteliti kembali, karena kebanyakan dari jalur-jalur yang diriwayatkan itu adalah berderajat dhaif. Oleh karena itu daripada kita gambling, ya, lebih baik ya kita kerjakan yang sahih-sahih saja lah. Ini diperselisihkan antara hasannya dan antara dhaifnya. Sebagian mengatakan dhaif dan dari jalur yang banyak ini. Kemudian yang satu lagi dari kelompok ulama itu ada mengatakan ini hasan hadisnya. Nah, kesimpulannya apa? Bagi mereka yang menganggap hadisnya itu hasan dan dia mempunyai kapasitas berijtihad dalam ilmu hadis, maka silahkan diamalkan hadis itu. Ya. Bagi mereka yang menganggap tidak sahih, tidak usah diamalkan.
Oleh karena hal ini adalah diperselisihkan oleh para ulama, maka kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang satu pasti salah, yang lain pasti benar. Karena dua-duanya mempunyai dalil sendiri-sendiri. Maka perlulah diadakan penelitian. Ya. Hanya pada cara terakhir itu, para ulama yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Jadi ada yang mengatakan, meskipun sholat tasbih ini hadisnya dhaif, tapi nggak apa-apa beramal dengan hadis dhaif. Padahal menurut ulama yang ahli hadis ini, nggak boleh kalau sudah dhaif itu adalah bukan datang dari Nabi, maka jangan kita mengamalkan yang dhaif, amalkan yang soki-soki saja. Yang soki masih banyak, kenapa kita memilih hadis yang dhaif untuk yang diamalkan? Inilah kalau kita belajar ilmu, ini memang terjadi banyak perselisihan kayak begini. Jangan justru bingung, maka kita belajar terus sampai kita mengerti. Ya. Jadi yang benar ada bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhailul amal maupun masalah-masalah yang lain, lebih-lebih masalah tauhid. Jadi tidak boleh berdasarkan hadis dhaif. Ya. Kemudian ada catatan sih, walaupun ada pendapat tentang disyariatkan sholat tasbih, namun sengaja melakukan sholat ini pada malam 27 Ramadan dan berkumpul di masjid untuk melaksanakan, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada asal dan usulnya. Jadi tidak dikerjakan. Jadi kalau kita mau mengerjakan mungkin di bulan Ramadan itu, kan biasanya nanti ada dihimpun apa ya tanggal 27 itu nanti ada sholat malam, ada sholat tasbih, ada baca yasin, ada baca qul sekian kali. Ini semua tidak berdasarkan dari dasar-dasar yang sahih. Sebaiknya orang yang sudah berilmu tidak usah mengikuti, kecuali kalau kita tidak berilmu, ya. Jangan sampai hanya karena ulama mengatakan seperti itu diikuti saja. Apakah ulamanya benar atau tidak, diikuti saja. Ya, tidak boleh namanya taklid buta. Ya, kemarin diterangkan oleh Ustadz Mukhtar, kita tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu taklid yang tidak pernah memikirkan ada betul nggak dalilnya. Ya. Kalau kita sudah tahu dalilnya, kemudian kita nekat, itu namanya taklid buta. Seperti diterangkan kemarin oleh Ustadz Mukhtar itu di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu, orang-orang Yahudi itu mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Padahal mereka sebenarnya tidak menjadikan Tuhan rahibnya selain Allah. Namun apa yang dikatakan rahibnya adalah ulamanya ini, ulamanya mengatakan halal, tidak ikut-ikut halal. Ulamanya mengatakan haram, ikut-ikut haram. Tanpa melihat apakah benar ya sesuai dengan firman Allah atau benar dengan kitabnya atau tidak. Jadi orang-orang Yahudi itu kayak gitu modelnya, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Orang yang mengikuti ulama tanpa memeriksa benar dan tidaknya, itu namanya taklid buta, itu disebut mempertuhankan. Monggo Bu Wati dibaca surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 31. Ayat 31, ya Ustaz, 931. Surat 9 ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu ada footnote-nya, Bu? Enggak ada, Ustaz. Ada itu footnote-nya, ya. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, ya. Ada, Bu, tulisannya ada. Biarpun Jadi, orang ya. Ada kan, Bu, ya? Ada, Ustaz, ada. Moga Bu dibaca, Bu. Maksud mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.
Ya, itu sama kita umat Islam juga begitu. Tidak boleh kita jadi ini ustadku ini, jadi ini kiaiku gitu. Tidak boleh. Kita harus melihat mana yang dijadikan sandarannya ustadz kita atau kiai kita ini benar atau tidak. Jadi kita tidak boleh dimakan saja gitu. Ya inilah ya kita jadi orang Islam tuh harus pinter. Taklid buta tidak diperbolehkan. Kalau taklid mengikuti tapi kita tahu dalilnya itu diperbolehkan. Jadi misalnya ya pokoknya katakanlah misalnya gajah itu binatang gajah atau harimau itu haram. Kenapa haram? Pokok haram. Itu kata kiai saya haram ya. Ini mana dasarnya? Pokok nggak dasar-dasar yang penting itu tidak boleh begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang diharamkan ya, karena semua itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Dan yang diharamkan adalah sudah tercantum di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran seperti Bu Wati kemarin bertanya, bagaimana menghukumi? Ya, padahal di dalam Al-Quran tidak disebutkan anjing itu haram. Apakah anjing itu menjadi tidak haram? Kita tidak boleh mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah. Hanya saja Rasulullah melarang, maka kita tidak boleh melanggar larangan Rasulullah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Wati yang tanya itu, ya di surat Al-Hasr ayat yang ke-7 ya itu wama atakumur rasuluh fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ya diperbolehkan oleh Rasul ya fakhudhu, ambil itu. Wama nahakum anhu, kalau yang Rasul melarang fangtahu, tinggalkan. Rasulullah melarang memakan binatang yang bertaring, binatang yang menyambar, yang berkuku kuat dan seterusnya, itu ya kita tinggalkan. Tetapi kita untuk menghukumi haram karena Allah Ta'ala sudah membatasi di dalam Al-Quran, kita tidak berani menambah hukum apa yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Ini kita harus memahami saat ini. Baik, saya teruskan sedikit ya. Jadi ini surat tasbih sudah jelas. Kalau kita mau mengerjakan ini, kalau kita mau mengerjakan surat tasbih, karena ada diperselisihkan hadisnya, mungkin ada di antara jamaah yang ingin melaksanakan, caranya adalah kita mengerjakan dulu, berdiri, ya. Kita niat sholat lah, tentunya niat dalam hati. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, baca iftitah, setelah baca suratul Fatihah, setelah baca suratul Fatihah, kemudian kita membaca surat. Suratnya apa saja boleh, ya. Setelah itu kita membaca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Setelah itu kita rukuk. Allahu akbar, rukuk. Ya. Setelah rukuk, kita membaca bacaan rukuk dulu. Setelah itu kita membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dah 10 kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian baca lagi 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dah selesai 10 kali. Allahu akbar, sujud. Kemudian bacaan sujud. Ya, bacaan sujud. Ya. Setelah selesai bacaan sujud, baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian setelah itu duduk antara dua sujud. Baca Rabbi firli dulu. Ya, setelah itu baca tasbih lagi 10 kali. Ya. Setelah selesai itu sujud lagi. Baca lagi bacaan sujud, setelah baca sujud, tasbih lagi bacanya 10 kali lagi. Kemudian Allahu Akbar, mau berdiri, duduk dulu kan, duduk istirahat. Tatkala duduk istirahat itulah membaca tasbih 10 kali. Ya. Sehingga pada satu rakaat, bacaan tasbihnya dihitung 75 kali. Kemudian berdiri, ya. Setelah berdiri, dia membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat lagi, kemudian setelah itu, kemudian membaca tasbih lagi 15 kali. Ya. Setelah itu kemudian rukuk seperti tadi. Sehingga 2 rakaat itu 150 tasbih. Ya. Rakaat pertama kita salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, atau bisa ada yang bukan 4 rakaat sekaligus, ya. Jadi 4 rakaat ini 300 tasbih. Ini kalau bagi mereka yang ingin menjalankan atau mengerjakan sholat tasbih. Karena kenapa tak saya terangkan itu kajian jadwal? Karena ada sebagian yang menganggap bahwa itu meskipun dhaif boleh diamalkan.
Monggo kalau yang mau mengamalkan tata caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sudah saya sampaikan apa yang terjadi bahwa hadisnya itu ternyata hadis yang tidak sahih, dan ini sebenarnya banyak sekali ya. Nanti kalau ibu atau bapak-bapak membaca di buku kitab Shahih Fikih Sunnah jilid 2 ya, ini yang buku itu sudah ditaklid oleh Muhammad Nasaruddin Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, kemudian Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini kitabnya, kitab fikihnya itu sudah ditafsir oleh mereka. Monggo dibaca sendiri, dan nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan tanya. Karena belajar fikih itu memang ternyata banyak sekali, dan ini banyak pendapat. Jadi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, tidak usah sakit hati. Yang jelas, yang penting apakah dasarnya benar atau kita dasarnya tidak benar. Baiklah, saya teruskan dulu tentang sholat hajat. Monggo Bu Wati, sholat hajat. Oke Ustadz, sholat hajat. Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdul Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian bersolat 2 rakaat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat ataupun lambat. Iya, jadi kembali lagi bahwa sholat hajat itu adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat, itu bukan sholat fardu. Jadi Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya dari Abu Darda ya, bahwa Nabi bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa'asbaqal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa sholat rakaat ini, kemudian sholat 2 rakaat, yutimahuma, yang menyempurnakan rukuknya, sujudnya betul-betul khusyuk ini, atahullahu, maka Allah akan memberikan masalah ya, apa saja yang dimintanya, baik muajalan segera atau muakharun, atau ditunda dulu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu apapun, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat, mohonlah kepada Allah apa yang kita mohonkan. Maka dijanjikan menurut hadis ini, hadis yang sahih ini, Allah akan mengabulkan apakah segera atau beberapa waktu kemudian. Itu namanya sholat hajat ya, sholat kita mohon kepada Allah. Kemudian sholat taubat, monggo Bu. Sholat taubat dari Abu Bakar radhiyallahu an katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang berdosa, kemudian ia berwudu, lalu bersolat serta memohon ampun kepada Allah, melainkan ia diampuni olehnya. Selanjutnya beliau membaca ayat, orang-orang yang mengerjakan keburukan dan menganiaya diri sendiri, lalu ingat kepada Allah serta memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan memang siapa lagi yang kuasa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Lagi pula mereka tidak terus-menerus berbuat dosa, sedangkan mereka juga mengetahui sendiri. Maka untuk mereka ini disediakan balasan, pahala, ampunan dari Allah, serta surga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya. Mereka tetap berdiri di sana untuk selama-lamanya. Ya, jadi inilah sholat tobat yang disebutkan di sini, kata Nabi kita, ya. Hadis ini sebenarnya bermasalah, hanya saja karena sesuai dengan ayat Al-Quran, maka boleh kita amalkan. Ya. Jadi hadis itu secara sanad, ada yang menganggap hadisnya itu tidak sahih. Hanya karena itu sesuai dengan ayat Al-Quran, maka kita bisa mengamalkan. Saya bacakan ini. Sami itu aku mendengar, Rasulullah SAW yaqulu bersabda, ma min rajulin
yudnibu danban. Tidaklah seorang itu melakukan satu perbuatan dosa, sumayakumu fayatatoharu. Kemudian berdiri oleh dia berwudu, sumayusoli, kemudian dia sholat, ya. Sumayastagfirullah, kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah. Ila ghafarallahu, kecuali Allah akan mengampuni, ya. Suma qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, hadil ayat ini, waladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sholat tobat itu bukan dikerjakan setiap malam, bukan. Ya, sholat tobat itu hanya dikerjakan tatkala kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Apakah ya ini ya, kita mungkin menempeleng orang atau mengambil atas, pokoknya terlibat perbuatan dosa, maka segera dia ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, maka orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini cuma dhaif, diwariatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di dalam sanadnya terdapat Asma bin Al-Hakim, ya. Al-Hafidh mengatakan dia itu majhul, tidak dikenal. Karena rawinya tidak dikenal, maka jatuhlah rawi itu, hadisnya itu dhaif. Namun, oleh karena ini ada ayat Al-Qur'an yang mendukungnya, maka meskipun dhaif ini bisa diamalkan, karena juga ternyata di samping itu ada juga ulama yang menganggap hadisnya itu sahih. Jadi sholat tobat itu bukan sholat yang dikerjakan setiap malam, setiap hari, atau kita sholat tobat itu nobati dosa-dosa yang dulu, bukan, ya. Dosa yang baru saja dikerjakan, misalnya kita ketemu teman kita yang dulu di SMA atau di mahasiswa itu, kemudian guyoni rodok memel, ya, itu kan berarti kan berdosa, ya. Ndak diizinkan oleh Allah karena di dalam mobil hanya berdua saja umpamanya. Ini kemudian dia sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini dulu, ya. Saya kembalikan kepada Bu Ririn, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menjelaskan, ya, tentang bagaimana kedudukan sholat-sholat yang sudah saya terangkan ini, ya, karena memang ini butuh landasan ilmu yang sebelumnya. Maka Bu Ririn.